Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Lestari, NIM 1051180 dari kelas 5F Ilmu Pemerintahan. Baiklah, terima kasih untuk Pak Zat Haryanto yang telah memberikan tugas UAS studi konstitusi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang Bapak berikan. Langsung saja soal yang pertama, yakni jelaskan dan uraikan hakikat konstitusi menurut 3 orang ahli. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih konstitusi itu. Nah, konstitusi ini merupakan keseluruhan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan hakikat konstitusi menurut 3 orang ahli, yakni yang pertama, menurut Kisiwer, konstitusi itu merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Dan yang kedua, menurut Herman Heller, konstitusi ini mempunyai arti luas daripada undang-undang dasar. Dan konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Dan yang ketiga, menurut Lassalle, konstitusi ini merupakan suatu hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan nyata yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat, misalnya kepala negara, angkatan perang, partai politik, dan sebagainya. Dan soal yang nomor 2, jelaskan tentang teori perubahan konstitusi menurut 2 orang ahli dan uraikan tata cara atau proses perubahan konstitusi yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua ini ada perubahan konstitusional. Nah, perubahan konstitusional ini merupakan penyempurnaan atau penyesuaian beberapa pasal secara gradual atau inkremental, baik berupa penambahan, pengurangan, maupun perubahan secara redaksional. Nah, perubahan konstitusional ini dibagi menjadi 2, yakni perubahan konstitusional yang tidak dilakukan terhadap doktrin-doktrin tentang dasar negara, sistem dan bentuk negara, serta tujuan nasional. Yang kedua, ada perubahan konstitusional tidak akan menyebabkan terjadinya perubahan ketatanegaraan. Dan langsung saja cara perubahan konstitusi. Nah, cara perubahan konstitusi ini perubahan yang diserahkan kepada legislatif atau badan pembuatan undang-undang dengan syarat-syarat tertentu yang sangat berat, yakni menggunakan cara ini dapat ditempuh dengan beberapa mekanisme lain. Di antaranya yaitu yang pertama, penetapan gaurum atau sistem mayoritas tertentu. Yang kedua, membubarkan badan perwakilan terlebih dahulu. Kemudian mengadakan pemilihan umum untuk memilih anggota badan perwakilan yang baru. Nah, yang ketiga ada diserahkan kepada badan pembentukan undang-undang dengan persetujuan dan mayoritas anggota kamar-kamar pada lembaga perwakilan. Selanjutnya, konstitusional change by legislation X, konstitusi yang diubah terhadap suatu aspek atau aktivitas yang tidak berhubungan dengan isi tertentu dari konstitusi. Nah, yang kedua ada constitutional change by application X, konstitusi yang diubah saat materi atau ketentuan tertentu dari konstitusi tersebut sedang dilaksanakan. Nah, yang ketiga ada constitutional change by ejection X, interferensi peradilan untuk menyelesaikan konflik. Dan ada 2 perubahan menurut Van Marseven and Van Mardertang. Yang pertama yakni perubahan dengan sengaja sesuai dengan cara yang disebut dalam undang-undang itu sendiri. Nah, yang kedua ada perubahan dengan cara yang tidak terdapat di dalam undang-undang, tetapi melalui dengan cara-cara istimewa yang seperti revolusi, konvensi, dan sebagainya. Baiklah, soal yang nomor 3, setelah menyaksikan video pada tautan link, berikan analisa saudari dalam perspektif konstitusi yang berlaku di Indonesia, serta uraikan dengan sangat jelas.
Nah, saya sangat setuju dengan kebijakan yang diambil oleh Ibu Sri Mulyani ini. Karena menurut saya, konstitusi yang ada di Indonesia pada saat ini belum berjalan dengan baik. Karena kinerja pemerintahnya belum berjalan dengan optimal dan masih terjadinya penyimpangan. Nah, seharusnya MPR ini kan merupakan suatu lembaga negara yang harus lebih peduli kepada rakyat dan memberikan dampak positif bagi negara ini, bukan sebaliknya. Nah, MPR ini seharusnya tetaplah berfokus bekerja demi kesejahteraan rakyat, bukan melakukan ketimpangan. Nah, dengan demikian, pemimpin yang baik jika diberi amanah, dia akan menjalankan tugas dan kinerjanya untuk rakyat, bukan hanya untuk memenuhi kepentingan kepribadinya. Nah, harapan saya untuk kedepannya semoga para pemimpin ini lebih selektif lagi dalam melakukan tindakan dan lebih bijak lagi untuk mengambil suatu keputusan. Dan soal yang nomor 4, berikan satu contoh kasus pelanggaran konstitusi yang terjadi di Indonesia, serta berikan penjelasan dan analisa saudari atas kasus yang dimaksud. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari dampak kerusakan jalan akibat angkutan batubara yang ada di Provinsi Jambi. Adapun kebijakan yang berkaitan dengan angkutan batubara ini diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah Provinsi Jambi nomor 13 tahun 2012 tentang peraturan pengangkutan batubara yang ada di Provinsi Jambi. Nah, adapun tujuan dari kebijakan peraturan daerah ini adalah untuk terciptanya suatu keselamatan, keamanan, ketertiban, untuk terciptanya suatu sistem jaringan jalan guna untuk terselenggaranya sistem transportasi terpadu. Nah, dapat kita lihat dari beberapa tahun belakangan ini terdapat beberapa dampak negatif dari angkutan batubara ini, mulai terasa dampaknya bagi masyarakat sekitar, terutama pada kerusakan jalan raya. Nah, kerusakan jalan raya ini sangat merugikan masyarakat karena dapat menyebabkan kemacetan maupun kecelakaan. Nah, semakin banyaknya jalan yang rusak, maka semakin banyak pula masyarakat yang mengeluh akan kesulitan untuk menggunakan jalan raya tersebut. Nah, dengan adanya sebuah peraturan ini untuk melakukan pengawasan, maka ini akan sekaligus menjadikan solusi dalam menangani atau mengawasi untuk permasalahan yang muncul dengan tingginya intensitas pengangkutan batubara. Secara berkeadilan, tidak hanya itu, upaya untuk menangani masalah ini juga dibutuhkan kesadaran dari pihak pengangkut, seperti tidak melebihi kapasitas muatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, itulah beberapa penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.